Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qawluhu ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para santri dan santriwati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan memberikan pengajian, yaitu pengajian tafsir yang kitabnya adalah Tafsir Al-Jalalaini. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita selalu saya sampaikan bahwa dalam ayat yang saya bacakan tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kita ini semuanya tidak tahu apa-apa, illa ma 'allamtana, kecuali yang telah diajarkan kepada kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Azizul Hakim, Allah itu adalah maha bijaksana. Maksudnya adalah kalau kita berusaha untuk mengetahui, itu pasti Allah akan memberikannya. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk mengetahui, maka kita tidak akan diberikan pengetahuan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, kita semua itu harus berusaha bagaimanapun cara, seperti halnya kita pada sore hari ini adalah menggunakan virtual untuk sama-sama kita belajar. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pelajaran tafsir Al-Jalalain ini melanjutkan bacaan kita, pengajian kita, yaitu pada surah Al-Hijr. Kalau di tafsir Al-Jalalain itu berada pada halaman 211. Ya, 211. Kalau di tafsir As-Sawi itu ada pada halaman 292. Nanda sekalian di rumah yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mulai pengajian ini. Marilah kita mengirimkan kepada Syekhuna yang telah menafsirkan tafsir Al-Jalalain ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang kita baca pada pengajian sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Syekhuna Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Syekhuna Jalaluddin Muhammad
bin Abi Bakrin As-Suyuti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu diketahui bahwa tafsir Al-Jalalain ini sudah ma'ruf di pesantren-pesantren itu, dibaca di pengajian baik di dalam ruangan kelas. Kenapa? Karena tafsir Al-Jalalain ini termasuk simpel dan jelas, ya, simpel dan jelas. Sebenarnya tafsir itu banyak, ada tafsir As-Sabuni, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang banyak dibaca kalau di pesantren itu adalah tafsir Al-Jalalain. Marilah kita mulai pengajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Al-Hijr. Satu surah yaitu tentang Al-Hijr. Jadi suratul Hijr. Jadi suratu Al-Hijr ini adalah surah yang diberikan nama Al-Hijr. Itu adalah nama sebuah daerah antara Madinah dan Sam, termasuk yaitu Syria. Termasuk ini adalah daerah pegunungan yang dihuni oleh kaum Samud, ya, kaum Samud yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mendustakan nabi, ya, para rasul pada waktu itu. Termasuk juga kaum Nabi Saleh, Nabi Lut. Jadi semuanya ini adalah termasuk orang-orang atau kaum yang mendustakan kepada Nabi, yang menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka ini. Jadi orang yang diberikan bencana oleh Allah itu memang orang yang berbuat maksiat atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuklah penentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pokok isi daripada suratu Al-Hijr di sini yang pertama adalah mengandung keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasib sesuatu bangsa itu termasuk seseorang itu adalah tergantung kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa kita itu akan diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isi daripada surah Al-Hijr itu adalah terdapat beberapa hukum, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Ya, sepertilah kewajiban melaksanakan perintah sholat, kewajiban melaksanakan zakat, puasa dan seterusnya. Begitu juga kewajiban untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut pada waktu itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga Allah mereka musnahkan, ya, akibat karena perbuatan sendiri atau perbuatan mereka sendiri. Yang ketiga, pokok isi kandungan dari surah Al-Hijr itu adalah kisah-kisah, ya, ada kisah atau cerita di dalam surah Al-Hijr itu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam,
ya Ibrahim alaihissalam, ya kisahnya Nabi Lut, kisahnya kaum Samud, itu semua adalah dikisahkan di dalam surah Al-Hijr ini. Tujuannya bagaimana kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadikan contoh ya, para nabi ya, ya di dalam kisah yang telah diceritakan itu. Yang keempat adalah pokok isi kandungan surah Al-Hijr itu adalah tanda-tanda kebenaran Allah. Jadi di dalam surah ini ada tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan alam semesta. Ya, alam semesta ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua adalah mengandung hikmah dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari alam yang semesta ini yang diperlihatkan kepada kita, itu adalah menunjukkan hikmah terbesar buat kita yang mampu untuk memahami terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk asal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Adam alaihissalam itu ya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itu satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkuasa. Ada juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia punya bapak ya, tidak punya ibu. Itulah Hawa. Jadi Hawa itu tidak punya ibu, tapi punya bapak. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Ada juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala punya ibu, tapi tidak punya bapak. Itulah Nabi Isa alaihissalam, Ibunda Maryam itu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini punya bapak dan punya ibu. Ya kita inilah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa terhadap ciptaannya. Belum lagi ciptaan Allah terhadap yang lain sebagai tanda-tanda kebenaran Allah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa pokok isi kandungan daripada surah Al-Hijr. Jadi sambungan pengajian kita pada sore hari ini. Makkiyatun tis'atu wa tis'una ayatan. Makkiyatun diturunkan di Makkah. Jadi surah Al-Hijr itu diturunkan di Makkah. Jadi ingat bahwa Al-Quran itu 114 surah, terdapat 14 surah dan terdapat 6.666 ayat dan terdapat 30 juz. Tapi ada aliran juga yang biasa kita dengar, itu Al-Quran itu ada 40 juz. Jadi yang 10-nya itu kemana? Jadi yang mengatakan 40 juz itu sebenarnya tidak benar. Karena Al-Quran itu adalah terdapat 30 juz, 114 surat. Surat pertama adalah surah Al-Fatihah dan surat yang terakhir itu adalah An-Nas. Jadi 30 juz dan 114 surah, 6.666 ayat. Makkiyatun diturunkan di Makkah. Jadi surah Al-Hijr itu diturunkan di Makkah. Jadi kita ketahui bahwa Al-Quran itu hanya dua, diturunkan di Makkah dan diturunkan di Madinah. Jadi kalau tidak di Makkah ya di Madinah. Ya, itu kalau biasanya di kelas itu diajarkan ciri-ciri surat Makkiyah, ciri-ciri surat Madaniyah, bagaimana? Itu Ananda nanti bisa dicatat-catat itu.
Tis'atu wa tis'una ayatan. Jadi surah Al-Hijr yang diturunkan di Makkah. Jadi ini Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Ayat ini diturunkan. Tis'atu wa tis'una ayatan, terdapat 99 ayat. Jadi surah Al-Hijr ini yang diturunkan di Makkah ini terdapat 99 ayat. Jadi itu isi kandungan daripada surah Al-Hijr. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Itu setiap awal surah itu disunahkan dibaca dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunahkan. Tapi kalau di surah Al-Fatihah itu adalah wajib. Kenapa? Karena Bismillah pada surah Al-Fatihah itu adalah termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sedangkan Bismillah pada surat yang lain itu adalah bukan ayat. Tapi disunnahkan kita memulai dengan baca Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini dalam bacaan Bismillah itu ada dua kalimat yang harus kita pahami dengan baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu pengasih. Jadi Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman. Jadi itulah rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ar-Rahmannya Allah itu ya diberikan kepada yang beriman, diberikan kepada yang tidak beriman. Jadi contohnya di dunia ini kan ada yang Islam, ada yang bukan Islam, tapi semuanya menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua apa yang kita nikmati itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, jadi kalau kita orang yang beriman itu mendapatkan dua. Yang pertama mendapatkan Ar-Rahman, yang kedua mendapatkan Ar-Rahim. Jadi luar biasa kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu, Ar-Rahmannya Allah saja yang dia dapat, tapi tidak mendapatkan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut bacaan kita, Alif Lam Ra. Ya, Alif Lam Ra. Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Jadi tafsiran daripada Alif Lam Ra itu adalah Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya itu. Termasuk juga Yasin. Nah, itu semua itu tafsirannya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya itu semua. Taha, ada Taha, Nun, nah itu. Jadi semua itu yang kalimat-kalimat yang sepenggal sepotong-sepotong seperti itu, Taha, ya, Alif Lam Mim, Yasin, Nun, itu semua adalah Allahu a'lamu bimuradihi bizalika. Jadi hanya Allah yang tahu maksudnya itu. Tilka, ya, tilka hazihi al-ayati. Jadi tilka, ya, ini hazihi al-ayati, ya, ayat-ayat ini, ayatul kitabi, ayatul kitabi. Ya, inilah kitab
Ya, ayatul kitabi, tanda-tanda atau ayat-ayat ya kitab, yaitu Al-Qur'anu, yaitu Al-Qur'an. Jadi di sini penafsir mengatakan ayatu al-kitabi Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat kitab, yang dimaksud kitab itu Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya Ananda ya, santri dan santriwati, nama-nama Al-Qur'an itu Asmaul Qur'an. Ya, nama-nama Al-Qur'an itu banyak. Jadi dinamakan Al-Kitab karena Al-Qur'an itu ditulis zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, itu dalam apa namanya? Di dalam surah, di dalam ayat lain dikatakan. Termasuk juga Al-Qur'an itu dinamakan Az-Zikru. Kenapa dinamakan Az-Zikru Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai peringatan. Jadi memberikan peringatan. Ya. Al-Qur'an memberikan peringatan kepada kita. Termasuk juga Al-Qur'an itu ya dinamakan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah bacaan. Ya, bacaan. Jadi bukanlah Al-Qur'an kalau tidak dibaca. Jadi makanya Al-Qur'an itu tidak hanya disimpan di atas lemari, atau disimpan di lemari, atau disimpan di meja, tapi tidak dibaca-baca. Jadi bukan Al-Qur'an namanya kalau tidak dibaca. Jadi harus dibaca. Al-Qur'an itu harus dibaca. Kenapa Al-Qur'an itu harus dibaca? Karena Al-Qur'an itu adalah hudan. Ya, termasuk hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an juga ya dinamakan Al-Furqan, Al-Fariqu bainal haqqi wal batil. Jadi Al-Qur'an itu juga adalah sebagai pembeda ya bainal haqqi wal batil, antara yang hak, yang benar dengan yang tidak benar. Jadi Al-Qur'an itu memberikan penjelasan, ya, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Al-Qur'an itu betul-betul menjadikan petunjuk buat kita manusia. Ya. Belum lagi Al-Qur'an itu dinamakan Al-Bayyinah. Ya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu adalah memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan. Jadi ada dalam ayat dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izatun, nasihat, peringatan. Dari mana peringatan itu datang? Dari mana itu nasihat itu datang? Mir rabbikum, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi kata Allah? Wa syifaa'un lima fis sudur. Jadi Al-Qur'an itu di samping adalah sehat, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga termasuk obat. Memberikan obat lima fis suduri, terhadap setiap jiwa kita. Jadi kalau kita lagi susah, kalau kita lagi sedih, coba baca Al-Qur'an. Ya. Apalagi sekarang Ananda santri dan santriwati masa pandemi, ya, marilah kita selalu membaca Al-Qur'an supaya Al-Qur'an itu menjadi obat buat kita terhindar dari penyakit yang menimpa kita ini, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Ya, mari kita baca Al-Qur'an. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatan lil mu'minina, dan juga sebagai rahmat. Nah, kalau bahasa Bugisnya itu pamase. Kepada siapa? Sebagai petunjuk dan rahmat lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Qur'an itu betul-betul menjadi obat dan petunjuk serta rahmat. Ya, ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak.
yang tidak bisa kita hitung kalau kita mau hitung rahmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, tidak ada yang bisa mampu sampai saat ini. Saking banyaknya ya nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Lanjut ayat Allah Subhanahu wa taala, ayatul kitabi. Jadi ayat Al-Qur'an wal idhafatu bi makna min. Itu yang sempurna bermakna dari sebagian ayat-ayat Allah itu. Wa Qur'anin mubin, dan Al-Quran itu mubinin, sebagai penjelasan. Sebagai penjelasan. Jadi Al-Quran itu memberikan petunjuk dan penjelasan buat kita. Makanya kalau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita, insya Allah kehidupan kita ini akan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa Qur'anun mubin, dan Al-Qur'an itu sebagai pemberi penjelasan buat kita. Mazharu lil haqqi minal batil. Ini menurut penafsir. Mazharu lil haqqi minal batil, yang dapat menampakkan kebenaran. Coba, itu Al-Qur'an itu menampakkan kebenaran. Makanya orang intelektual itu mengatakan, bagaimanapun kecilnya yang namanya kebenaran itu pasti akan mengalahkan kesalahan sekalipun besarnya luar biasa. Jadi sekecil apapun yang namanya kebenaran pasti akan mengalahkan kesalahan sekalipun itu besar. Jadi kita istilahnya harus berani karena benar, takut karena salah. Tapi jangan dibalik. Berani karena salah, ya takut karena benar. Tidak seperti itu. Yang benar itu adalah berani karena benar, takut karena salah. Tapi jangan kita selalu berbuat yang salah. Ya, kita usahakan itu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazharul lil haqqi, menampakkan kebenaran, minal batili, dari kebatilan. Jadi Al-Quran itu betul-betul memberikan, menampakkan kepada kita mana yang benar dan mana yang tidak benar. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Jadi yang haram itu sudah jelas, yang halal juga sudah jelas. Jadi jangan yang haram dianggap ya kurang jelas. Jadi sudah jelas itu. Al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Sudah jelas semua. Hanya tinggal kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah menggunakan akal kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang dipertanyakan buat kita sendiri, bagaimana kita menggunakan akal kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, mazharul lil haqqi minal batili, menampakkan kebenaran. Jadi Al-Quran itu menampakkan kebenaran, minal batili, dari kebatilan, dari yang tidak benar maksudnya. Atfu bi ziyadati sifatin. Jadi ini mengikuti atau ataf bi ziyadati sifatin, dengan menambahkan sifat. Rubama, ya, bitasdidi wa tahfifi. Jadi boleh dibaca itu rubbama bitasdid, boleh dibaca rubama wa tahfif. Jadi dibaca tasdid rubbama boleh, wa tahfif dibaca ringan rubama. Jadi boleh itu dibaca dua. Rubama seringkali, ya, seringkali. Siapa ini yang dimaksud seringkali? Adalah orang-orang kafir. Ya, rubama atau rubbama seringkali, orang-orang kafir itu yang dimaksud. Yawaddu yatamanna, punya angan-angan. Jadi rubama seringkali, yawaddu yatamanna, punya angan-angan. Siapa itu? Allazina kafaru. Ya, allazina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Ya, angan-angan, dia punya angan-angan, punya keinginan. Ya, yawaddu yatamanna, allazina kafaru yawaddu yatamanna, ya, punya keinginan atau punya angan-angan.
Siapa itu? Allazina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Di mana dia punya angan-angan, keinginan orang-orang kafir itu? Yaumul kiamati, ketika pada hari kiamat. Ya, ketika pada hari, yaitu pada hari kiamat. Dia punya keinginan. Kenapa dia punya keinginan? Orang-orang kafir itu pada hari kiamat, ya, punya angan-angan. Iza ayanu halahum wa halul muslimina. Ketika itu diperlihatkan kepada mereka. Ya, maksudnya orang kafir diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terhadap orang-orang kafir. Apanya diperlihatkan oleh Allah? Halahum, kondisi mereka. Kondisinya orang-orang kafir pada waktu ketika pada hari kiamat nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala halahum wa halal muslimina, dan kondisi orang-orang muslim. Ya jelas kondisi orang-orang kafir dengan kondisi orang-orang muslim itu berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan akibat perbuatannya sendiri. Ya, tidak mungkin orang kafir itu di hari kiamat nanti sama, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kondisinya dengan orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang kafir itu punya keinginan, ya, pada hari kiamat karena melihat kondisinya, melihat kondisi orang-orang muslim. Laukanu, andai kata, itu andai-andai. Kalau orang sudah berandai-andai itu, orang kafir itu banyak memang andai-andai. Andai aku begini, andai aku begini. Jadi dalam Islam itu tidak boleh berandai-andai. Ya, tidak boleh berandai-andai. Orang kafir yang banyak andai-andainya, banyak angan-angannya, banyak keinginannya. Tapi keinginan andai-andainya itu yang tidak masuk akal. Ya, itu yang tidak benar karena tidak masuk akal. Laukanu, andai kata. Ya, jadi orang kafir itu mengandai-andai. Ya, andai kata aku, ya, laukanu muslimina, andai kata aku dulu. Ya, dulu. Maksudnya kapan itu dulu? Ketika dia di dunia. Nah, coba itu. Ketika dia di dunia. Muslimina, ya, beriman. Nah, itu bagaimana mereka mau keinginannya itu bisa tercapai karena sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, ada di dalam ayat itu, laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nanti katanya di hari kiamat itu kata Allah, laula akhartani, orang yang kafir itu, orang yang tidak beriman itu ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani, andai kata aku diberikan kesempatan. Laula akhartani ila ajalin qarib, diberikan kesempatan sedikit saja. Apa maunya? Orang yang banyak dosanya itu ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asaddaqah, aku akan sedekahkan hartaku, aku akan keluarkan zakatku, aku akan semuanya akan keluarkan kalau diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi jawaban Allah hanya satu. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Apalagi keinginannya? Ya, orang kafir itu ananda sekalian, santri dan santriwati. Yang kedua, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau aku diberikan kesempatan hidup lagi, sudah sakaratil maut, apa maunya? Wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang-orang soleh. Aku akan jadi orang soleh. Yang tadinya aku tidak sembahyang, mau sembahyang. Yang tadinya aku tidak pernah mengaji, mau mengaji. Yang tadinya aku tidak pernah berzikir, mau berzikir. Apa boleh buat? Jawaban Allah hanya satu. Nasi sudah jadi bubur. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal itu, tidak boleh ditunda dan tidak boleh dimajukan, tidak boleh juga diundurkan. Apa boleh buat? Warubba litaksiri. Jadi keinginannya orang-orang kafir itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi antara orang kafir dengan orang yang beriman, mereka ada keinginan. Warubba litaksir. Seringkali orang-orang kafir itu banyak keinginannya. Warubba litaksir. Ya,
sering banyak keinginannya. Fa innahu yuksiru minhum tamanna zalika. Bahwasanya yuksiru minhum tamanna zalika, kebanyakan di antara mereka orang kafir itu tamanna zalika, punya keinginan seperti itu. Apa boleh buat? Keinginan itu hanya keinginan saja. Tidak ada penyesalan di depan, penyesalan itu pasti datang di belakang. Itu saja. Jadi orang kafir itu hanya menyesal saja, tapi penyesalan tidak ada artinya bagi mereka. Wakila litaklil, ya, litaklil, dan satu pendapat mengatakan litaklil, sedikit sekali apa yang mereka inginkan itu tidak bisa. Fa innal ahwalu, bahwasanya kondisi mereka orang-orang kafir, maksudnya di situ fa innal ahwal, kondisi orang-orang kafir, tadhasuhum kebingungan. Jadi mereka itu bingung pada waktu itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yufikuna, lalu mereka juga tidak terpecahkan. Apa yang dia inginkan, apa yang dia angan-angankan tidak pernah terpecah. Kenapa? Karena sudah nasi jadi bubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Makanya kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Ibadah, innamad dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Sesungguhnya dunia yang kita tempati saat ini, darul amal, adalah tempat untuk kita beramal, tempat kita untuk melaksanakan ibadah salat, tempat kita untuk mengeluarkan zakat. Dunia ini adalah tempat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dunia ini adalah tempat kita untuk belajar agama. Dunia ini adalah tempat kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal akhirata darul jaza. Sesungguhnya akhirat itu adalah tempat balasan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti tidak ada lagi orang yang belajar. Di akhirat nanti tidak ada lagi orang yang melaksanakan salat. Di akhirat nanti tidak ada lagi orang yang berpuasa. Di akhirat nanti tidak ada orang lagi melaksanakan ibadah haji. Di akhirat nanti tidak ada lagi orang yang mengeluarkan zakat. Tinggal apa? Tinggal menikmati balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan ibadah hajinya, balasan ibadah salatnya, balasan zakatnya, balasan pada waktu di dunia selalu berbuat baik, dan seterusnya. Jadi tidak ada. Jadi dunia ini adalah tempat kita untuk berusaha. Makanya kata ulama, dunia ini bagaikan pohon kayu yang besar, yang punya daun rendang, yang tinggal di pinggir jalan. Pada waktu kita berjalan capek, maka kita akan berhenti sejenak berteduh di bawah pohon kayu itu. Setelah itu habis kita punya kecapean, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kemana perjalanan kita? Perjalanan kita adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dunia ini kita hanya hidup sebentar saja. Kalau Rasulullah mengatakan baina sittin wa sab'in, umur kita hanya antara 60 dan 70 tahun. Olehnya itu, ananda sekalian, santri dan santriwati, marilah kita pergunakan waktu ini, sekalipun kita masih belajar daring di rumah, pengajian kita ini sudah virtual, marilah kita semangat, karena ulama mengatakan man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Insya Allah ananda sekalian, santri dan santriwati di rumah, yang tentunya semuanya mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut sedikit lagi, fa innal ahwal, bahwasanya kondisi mereka orang-orang kafir, tadhasuhum, kebingungan, mereka kebingungan, fala yufiquna, dan mereka tidak terpecahkan, hatta yatamannau zalika, sehingga mereka berangan-angan itu semua, sehingga angan-angan mereka itu semua, illa fi ahyanin qalilatin,
melainkan hanya waktu yang amat sedikit. Lanjut, zarhum, tinggalkanlah mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Utrukil kuffar ya Muhammad. Ya, biarkanlah orang-orang kafir itu ya Muhammad. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, utrukil kuffar ya Muhammad. Zarhum, tinggalkanlah mereka itu orang-orang kafir ya Muhammad. Biarkanlah, maksudnya ya, biarkanlah, tinggalkanlah orang-orang kafir itu ya Muhammad. Ya'kulu makan. Ya'kulu makan. Wa yatamatta'u, dan bersenang-senang. Coba itu kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah makan. Biarkanlah mereka bersenang-senang. Bidunyahum, dengan urusan dunia mereka. Coba lihat Ananda santri dan santriwati, kita kadang disibukkan dengan urusan dunia. Ya. Disibukkan dengan urusan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma syi'ta, silahkan engkau hidup semaumu. Mau salat atau tidak, silahkan. Ya, mau melakukan kebenaran atau tidak, silahkan. Tapi ingat kata Rasulullah, fa innaka mayyitun, pada suatu saat kamu pasti mati meninggalkan dunia ini. Pasti mati meninggalkan dunia. Wa ahbib ma tuhibbuka, silahkan sayangi, silahkan cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu sayangi. Orang tua sayang sama anaknya, silahkan. Suami sayang kepada istrinya, silahkan. Sebaliknya juga istri sayang kepada suaminya, silahkan, kata Rasulullah. Orang sayang kepada hartanya, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mafariqahu, pada satu saat pasti apa yang kita sayangi, apa yang kita cintai, pasti akan kita berpisah. Coba tidak ada bukti sampai saat ini Ananda santri dan santriwati, orang yang meninggal banyak uangnya disimpan di bank, meninggal dunia yang punya, nah ambil uangnya baru dikuburkan sama-sama uangnya, belum ada ceritanya sampai saat ini. Pasti diambil oleh orang yang ahli warisnya. Ya, ada pertanyaan ini, apakah di hari akhirat nanti semua amalan baik kita akan diperbandingkan dengan amalan buruk kita? Ya, bagus ini. Fadilah Holang. Itu amalan-amalan baik kita dengan amalan-amalan buruk kita, itu akan, amalan baik itu akan menghapus amalan-amalan buruk kita. Ya, makanya apabila kita tobat ya, dengan amalan buruk yang kita lakukan, pekerjaan buruk yang kita lakukan itu, maka amalan buruk itu akan hilang. Ya, makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kita harus tobat. Kata Rasulullah, kullun nasi hatta'una wa khairu al-hatta'ina at-tawwabina. Semua kita manusia ini, siapa saja, pasti ada namanya salah. Kullun nasi hatta'una, kata Rasulullah. Semua manusia pasti ada salah, disengaja ataupun tidak. Ada dosanya, besar atau tidak. Tapi sebaik-baiknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairu al-hatta'ina at-tawwabina, sebaik-baik orang yang salah ya minta maaf, sebaik-baiknya orang yang berdosa ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pekerjaan buruk kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita taubat. Hanya 3 syaratnya kata Rasulullah. Taubat itu, amal buruk itu akan terhapus. Yang pertama, Al-Quran mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lagi mengulangi perbuatannya. Jadi tidak lagi mengulangi perbuatan jeleknya, tidak lagi mengulangi perbuatan buruknya. Ini. Yang ketiga, syaratnya taubat kata Rasulullah itu adalah menyesali terhadap perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau 3 syarat ini
ini lakukan insya Allah. Tobat kita akan diterima oleh Allah. Assalamualaikum. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah perbuatan baik? Ini baik sekali, khairul al-aus. Ya. Pekerjaan baik, apakah perbuatan baik orang non-muslim akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah? Orang non-muslim itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perbuatan baiknya tetap sedikit akan memberikan keringanan terhadap siksaannya. Ya, tapi tidak akan menghapus. Tidak akan menghapus, hanya memberikan keringanan karena kebaikannya waktu di dunia. Kenapa tidak dihapus dosanya? Karena mereka tidak taubat terhadap dosa-dosa yang dilakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Nah itu tetap itu diringankan, ada keringanan dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya. Tapi tidak dihapus dosanya. Nah, pada saat sekarang ini surga dan neraka itu belum ada ketentuannya. Tapi sekarang kita sudah merasakan sama dengan orang yang sudah meninggal itu, belum ada keputusan masuk neraka dan masuk surga. Tapi mereka menunggu penghisapan yaumul kiamah nanti, baru ada ketentuan. Tapi perasaan kita mendapatkan kenyamanan, yaitu surga, keenakan itu sudah ada. Begitu juga terhadap orang yang berdosa itu, ya, itu siksaan itu sudah, ketidaknyamanan itu sudah dapat. Makanya ada namanya, kalau di dunia ini kan ada surga dunia, ada neraka dunia. Kalau surga dunia, semua yang kita rasakan enak itu surga dunia itu. Tapi sebaliknya semua apa yang kita rasakan tidak enak itu neraka dunia itu. Jadi sama dengan juga mereka yang sekarang ini yang sudah meninggal itu sudah merasakan nikmatnya surga, ya, sudah merasakan juga perasaan siksaan neraka. Jadi sama juga kita di dunia ini sudah sama-sama merasakan. Nurul Azizah. Lantas kenapa Allah menurunkan ayat yang hanya diketahui olehnya? Ada memang Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan pengetahuan itu harus diketahui oleh semua hambanya. Karena itulah menunjukkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala itu kulir ruh min amri rabbi. Ya, katakanlah kalau urusan nyawa itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, itu termasuk itu. Jadi tidak semuanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diketahui oleh hambanya. Itu kecuali kalau hamba-hamba terpilih, ya itu biasa ya mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita yang masih banyak dosa ini, ya belum bisa mendapatkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya itu dengan memahami dengan sempurna. Karena kita ini masih istilahnya kita ini manusia banyak keterbatasan. Jangan sampai nanti memahami ayat Allah itu ya tidak benar. Apakah orang yang belum sempat tersampaikan tentang agama Islam seperti orang-orang sebelumnya? Kalau mereka orang-orang yang sebelum Nabi mendapatkan ajaran Islam belum sampai itu, ya itu mereka itu selamat itu sama dengan kalau sekarang ini ananda sekalian, kalau sekarang ini sepertinya ajaran Islam itu sudah menyebar ya melalui sekarang kan sudah canggih
mau mendengarkan ceramah di televisi sudah ada. Hanya bagi mereka yang di pegunungan itu yang tidak sampai ajaran Islam di sana, ya tetap kalau memang dia tidak sembahyang, tidak tahu, ya tidak apa-apa. Jadi bagi orang yang tidak tahu itu, tidak tahu tentang ajaran Islam lalu dia tidak melaksanakan sholat, tidak berdosa dia. Ya kecuali kalau sudah tahu, ya itu yang berdosa itu. Iya. Iya. Ada orang yang baik sekali perbuatannya sama akhlaknya, tetapi Muslim, dan tetapkah perbuatannya? Ya tadi itu saya sudah jawab, Anda sekalian, husnul khatimah Umar, bahwasanya non Muslim itu yang selalu berbuat baik, tetap itu mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala keringanan dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak dosanya tidak dihapus itu. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia tahu, coba dia beriman, bertobat, ya baik akhlaknya, ya insya Allah dia akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ditolong. Tapi kalau hanya baik budi pekertinya, lalu dia tidak sembahyang juga, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tetap dia mendapatkan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Faqih al-Faiz, ya. Apakah yang murtad itu semua amal yang didapatkan semenjak dia jadi muslim? Apakah semua amalnya hangus? Ya, jelas hangus itu. Ya, kalau sudah murtad, ya hangus amalannya itu. Hangus amalannya. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini masih, ya sempat dicuci dulu ini, dicuci dulu. Dicuci dulu. Ya. Dicuci dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena ini pernah muslim tapi dia murtad, ya. Ya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafal muslimin alhamdul malaikatul muqarrabin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Shiratal mustaqim.